di atas meja kerja kita sering banget diskusiin soal daftar merek dengan marketplace, Jis. Karena kan kamu lihat pantau tuh, nih kok ini ada pergerakan aneh nih di dunia marketplace dengan daftar merek gitu. Ini ada fenomena apa, Jis? Jadi ada fenomena Shopee Mall kan itu butuh sertifikat merek. Oke. Nah ini membuat ada urgensi lain nih, ada kebutuhan darurat khusus nih jadinya. Oke. Untuk para pengusaha gitu. Terciptanya sebuah kebutuhan baru kayak gitu ya? Iya, terciptanya kebutuhan baru di mana kita butuh sertifikat merek supaya bisa jadi Shopee Mall. Supaya bisa jadi Shopee Mall. Ya, dan gak cuma di Shopee Mall, semua marketplace jadi ikutan nih, jadi ikutan official. Oke. Sebelumnya gitu ya, sebelum ada muncul mall-mall itu gitu ya. Sebetulnya orang-orang sudah bisa berjualan ya kayak di Shopee atau di Tokopedia ya. Sudah. Tapi Shopee dan Tokopedia meluncurkan fitur baru yaitu Shopee Mall semacam itu ya. Atau Tokopedia Mall kayak gitu. Ya. Yang dimana fitur-fiturnya lebih lengkap. Benar. Tapi ada syaratnya. Yaitu sertifikat merek untuk membuktikan bahwa kita pemilik asli mereknya gitu. Oke. Nah karena si marketplace ini pengen menjamin barangnya original. Bagus dong. Bagus. Memang niatnya bagus, programnya bagus. Biar konsumen yang beli itu, ini saya beli di toko aslinya gitu. Iya. Jadi bukan dari reseller ya. Jadi kemungkinan asli ya 100% asli gitu. Ya. Ibaratnya kita nggak mau sih sebagai konsumen itu beli barang KW misalkan kayak gitu ya. Ya atau ditipu lah. Atau ditipu. Makanya supaya dia yakin beli barang misalkan beli sepatu original merek misalkan Aerostreet misalkan kayak gitu ya. Ya si Aerostreet itu sebagai produsen harus punya toko ofisialnya. Dan itu harus mencantumkan sertifikat merek. Iya. Akhirnya konsumen bisa dapat barang original kayak gitu. Benar. Nah, tapi yang menjadi gawat adalah banyak reseller, misalkan Aerostreet nih. Ada orang ngejual Aerostreet juga nih. Tapi dia reseller, bukan pemilik brandnya. Sama dia malah didaftarkan tuh mereknya. Oh, jadi dia bukan pemilik brandnya tapi daftarin merek orang. Iya. Ngedaftarin merek orang karena dia berpikir saya pengen jadi Shopee Mall biar rame. Karena si pemilik aslinya tidak punya Shopee misalkan. Oh tuh. Iya, dengan alasan tapi kan pemilik aslinya tidak punya Shopee. Jadi saya mau Shopee Mall nih. Sebagai satu-satunya reseller yang Shopee Mall gitu. Akhirnya sama dia didaftarin mereknya. Oh itu maksud dari fenomena sekarang ini. Iya. Salah satu poin pentingnya di situ. Iya. Jadi si reseller ini mendaftarkan merek orang ya. Ya brand lokal banyak nih yang laporan ya. Banyak teman-teman yang WA ke Kebun Desain. Mereka mau daftar merek tapi pas dicek udah ada. Udah ada yang daftarin. Ini siapa nih? Saya nggak tahu, nggak kenal kan ya. Tiba-tiba didaftarin, pas dicek, oh ternyata udah jadi Shopee Mall gitu. si merek itu gitu. Iya. Padahal itu skalanya skala yang UMKM. Yang bukan tidak terkenal lah, brand-brand tidak terkenal gitu. Iya. Kalau tadi contohnya kalau Aerostreet kan dia udah besar lah. Udah besar ya dan udah daftar sendiri kayak gitu. Oh ya, udah duluan, udah lebih udah lebih preventif lah kayak gitu. Ya. Tapi kalau teman-teman yang lain misalkan baru mau mulai dia bisa bikin sepatu juga misalkan gitu ya, industri home rumahan kayak gitu. Dia udah bikin mereknya tapi belum didaftarkan. Terus dia cara dagangnya pakai reseller misalkan kayak gitu ya. Ya. Ya itu salah satunya misalkan dia pakai reseller. Bahkan ada reseller yang ya dia ngambil barang aja gitu. Cuman ya ngambil barang aja lah ya. Ngambil barang karena pengen jualan gitu, bukan resmi direkrut oleh si pebisnisnya. Ya ibaratnya industri home, dia bikin merek. Terus ada orang yang mau bantu jualin. Saya pengen punya bisnis nih, ya udah deh kamu ya, jadi supplier saya ya gitu ya. Ya benar. Udah mereknya merek kamu aja kayak gitu. Ya gitu benar. Saya cuman jualin aja kayak gitu ya. Tapi saya malah mendaftarkan merek itu. Benar. Karena itu alasannya pengen jadi Shopee Mall itu. Setelah orang itu banyak laku dikenal orang,
mau daftar dia. Ya. Tahu-taunya udah saya daftarkan gitu. Bener. Ya. Antara mulai meningkat bisnisnya atau ketika si brand aslinya pengen bikin Shopee Mall juga. Dia kan pasti lama-lama update lah. Kita coba yuk daftar Shopee. Kok ada merek saya di Shopee kan gitu. Karena sering banget kita tuh kan melihat di Shopee, di Tokopedia, itu toko-toko yang menjual barang yang sama persis, itu banyak ya. Banyak. Ada mungkin ada 10, ada 15 kayak gitu banyak. Ya. Kita nggak tahu tuh yang si produsennya yang mana tuh kita nggak tahu gitu ya. Ya. Karena pasti ada banyak juga orang-orang yang mungkin dia ngambil barangnya ke dia kayak gitu. Bener. Atau memang dia reseller resmi kayak gitu. Ya. Tapi kan kita nggak tahu yang mana. Nggak tahu mana yang mana benar. Nah itu terjadinya seperti itu. Gak cuma di brand lokal aja yang dicomot, tapi merek luar negeri ya. Bahkan merek luar negeri yang diambil. Kalau yang brand lokal tuh ya kemarin saya tuh dapat curhatan baju, terus ada yang berupa akuarium. Akuarium? Iya, peralatan akuarium. Dia bikin sendiri, dimerken sendiri gitu. Tapi dicobot juga tuh. Terus ada juga yang obat ngambil dari Cina. Tulisannya Cina. Oh, terus? Sama dia mau pengen didaftarin merek. Mas saya mau daftarin merek ini katanya. Bahasa Cina, logonya juga bahasa Cina. Tapi udah ada, dia bilang gitu kan. Oh iya. Lah ini memang merek siapa? Saya ngambil dari Cina katanya. Saya karena mau daftarin merek karena mau jadi Shopee Mall juga kata gitu. Ini berarti ada pergeseran pemahaman terkait dengan sertifikat merek ya? Ya. Karena tadi ada kebutuhan mendesak itu. Ya. Dan pada akhirnya reseller ini berlomba-lomba siapa cepat yang daftar merek itu. Benar. Bahkan berlomba dengan pemilik mereknya. Wah, belum didaftarin ini sama pemiliknya. Ayo kita daftarkan gitu. Bener. Kayak kalau di IG itu daftar nama kan. Ya, keburu diambil orang gitu. Keburu diambil orang, bahkan ya karena kita butuh nih misalkan, oh saya punya nama akun X misalkan kayak gitu ya. Udah dipakai sama orang X-nya. Duh saya pengen banget namanya itu. Ya akhirnya kita beli deh ke dia jadi mahal kayak gitu. Iya. Kalau di dunia yang kayak gitu ya website kayak gitu ya. Iya. Nah ini kalau di dunia merek tuh mulai merambah juga yang seperti itu. Bisa jadi kesana juga sih. Yang udah punya bisnis misalkan ada orang-orang yang iseng aja deh saya daftarin namanya terus dikontak ya udah saya jual bisa jadi gitu. Itu sih bisa jadi jadi saking apa ya, wah orang-orang tuh nemu celah ya. Ini belum daftarin nih sama pemilik aslinya nih ya. Didaftarin lah orang Indonesia gitu. Wow. Soalnya kan pemahaman kita soal daftar merek itu supaya melindungi merek kita. Ya. Gitu kan, supaya nggak dicuri orang kayak gitu. Benar. Ya. Legalitasnya kita kuat kayak gitu. Dan ketika ada Shopee Mall ini, Tokopedia Mall ini kayak gitu ya, pemahaman orang agak bergeser kayak gitu ya. Ya. Dan ekstrimnya secara etika mereka jadi nggak punya etika lagi nih gitu. Mendaftarkan merek orang ya jelas nggak beretika dong gitu ya. Masalahnya daftar merek ini seperti bikin sertifikat rumah ya. Teman-teman visualisasinya itu tuh. Iya benar. Jadi teman-teman tidak boleh tiba-tiba mensertifikatkan rumah orang. Ya. Meskipun orang belum punya sertifikatnya ya gitu. Iya misalkan wah rumah kosong nih saya bikin sertifikatnya. Ya gak gitu kan konsepnya gitu. Iya. Nah merek juga sama nih. Karena merek itu belum daftar merek misalkan, tapi produknya udah beredar ada, ya kita jangan asal nyokot. Iya, ya. Betul. Asal nyomot si itunya mereknya gitu. Iya, terus dibikin sertifikat. Bener. Nah itu ya teman-teman ya terkait dengan fenomena di dunia merek ini. Dan ini nanti gimana Jis? Konsekuensinya gimana Jis? Ada konsekuensi kah atau dunia bisnis kita ini jadi kurang bagus kah dinamikanya atau apanya gitu? Jadi mungkin tren merek ini menjadi tren yang tinggi ya.
Dan teman-teman harus cepet-cepet daftar nih kalau bisnis nih. Jadi diusahakan daftar merek dulu kalau sekarang. Karena kebutuhannya menjadi sangat mendesak gitu. Iya, benar. Ketimbang zaman dulu. Iya. Sebenarnya sih dari awal kita juga udah sering banget bikin konten terkait dengan misalkan bisnis dulu atau daftar merek dulu kayak gitu ya. Kita selalu konsisten jawabannya sebetulnya daftar merek dulu kayak gitu ya. Tapi ketika misalkan modalnya nggak cukup, ya jualan dulu. Udah jualan dulu karena terpaksa modalnya nggak cukup kayak gitu ya. Tapi melihat fenomena sekarang nih ya, ini malah menurut kita makin menegaskan bahwa daftar merek dulu itu penting banget ya. Benar. Karena kalau dulu kan yaudah jualan dulu karena nggak ada modalnya. Ya modalnya di resellernya. Jadi reseller yang daftarkan merek. Oke, menarik juga ya dunia bisnis di Indonesia nih. Karena kemunculan Shopee Mall dengan Tokopedia Mall kayak gitu ya. Beberapa tahun terakhir ini ya banyak banget ya yang curhat ke Kemudisan ya. 1 tahun terakhir ya. 1 tahun terakhir lah, 2024 sampai sekarang lah. Itu mulai bermunculan orang yang mengaku mereknya udah didaftarin gitu. Iya. Kenapa banyak banget yang curhat ke Kebun Desain? Karena kita konsisten banget bikin edukasi soal daftar merek ini ya. Dan banyak banget yang udah mendekati 200 ini dikit lagi 200 merek yang daftar lewat Kebun Desain ya. Jadi karena saking percayaannya teman-teman UMKM yang minta didaftarin ke Kebun Desain. Bahkan yang mereka mau daftar sendiri pun curhat dulu nih gara-gara kasus-kasus kayak gitu ya. Nah itu ya jadi buat teman-teman nih diusahakan daftar merek dulu lah. Karena kita juga baru tahu saling klaim gitu ternyata ya. Iya. Di bawah itu di lapangan itu saling klaim merek. Iya benar. Dan orang-orang itu kan sudah tahu tuh manfaatnya daftar merek ya kayak gitu. Jadi teman-teman yang masih menganggap sepele soal daftar merek sebaiknya berpikir ulang lagi, coba dicermati lagi betapa pentingnya daftar merek. Coba lihat perkembangan bisnis teman-teman kira-kira akan seperti apa. Ya namanya bisnis kan kita pengen berkembang ya. Karena kita tujuannya adalah berkembang, daftar merek itu benar-benar penting deh. Ya kemarin juga ada yang akhirnya dia klaim ke Shopee. Tapi karena dia nggak punya perizinan apa-apa ya, tidak punya bukti, ya dengan tangan kosong dia ditolak ke Shopee-nya. Karena ini udah diletakkan duluan, dia gitu kata Shopee. Shopee pasti hanya akan melihat legal legal sertifikat legalnya gitu. Legal secara hukumnya kan sertifikat itu punya kekuatan hukum gitu kan. Orang di sertifikatnya ada namanya atas nama ini gitu ya, kita nggak tahu, kita cuma ngikutin yang ini aja gitu ya. Kecuali kita membawa misalkan melaporkan dia ke melaporkan orang yang mencuri merek kita ke kepolisian kayak gitu ya, pengadilan. Terus di pengadilan terus kita menang, baru kita bawa ke kepolisian tuh nih, bawa ke kepolisian bawa ke Shopee saya menang gugatan, ini buktinya. Atau kalau udah di pengadilan kan, kalau misalkan menang kita bisa minta akunnya langsung. Iya. Mana akunnya sini gitu. Oh bener, gitu ya. Iya, kalau misalkan kita menggugat orang penyalahgunaan merek nih, ya udah mana akunnya gitu. Bener. Langsung bisa ngambil akunnya ya. Iya, bisa ngambil akunnya tanpa perlu ngadu ke Shopee gitu. Ibaratnya sitaan lah kayak gitu. Iya, disita gitu, benar. Nah gitu ya teman-teman ya. Terkait dengan fenomena sertifikat merek dan marketplace sekarang kayak gitu ya. Ada lagi Jis terkait dengan ini? Udah sih itu aja gitu sih. Ya. Nah itu ya teman-teman ya. Jadi sekali lagi penting banget buat daftar merek kayak gitu ya. Jadi buat teman-teman yang masih menganggap remeh soal daftar merek, itu segerakan untuk daftar merek. Dan kalau misalkan teman-teman bingung daftar mereknya gimana, caranya nggak tahu, pengen lewat Kebun Desain aja karena udah terpercaya nih. Saya mau juga jadi yang ke-200 misalkan. Itu caranya gimana Jis? Bisa juga teman-teman langsung WA aja ke nomor yang ada di bawah ini. Nah tinggal bilang aja mau daftar merek, nanti kita proses lah gitu. Karena Kebun Desain ini kita membuka jasa pendaftaran merek, pembuatan NIB, pembuatan PT perorangan. Terus gak cuma itu, bisa juga sekalian misalkan desain logonya, bikin desain kemasannya, desain company profile dan lain-lain. Itu bisa ke Kebun Desain, tinggal WA aja ke nomor yang ada di bawah. Nah kayak gitu ya, itu paket komplit dari Kebun Desain. Oke, thank you, sampai jumpa di video kita selanjutnya. Bye-bye.